Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, mari kita senantiasa bersyukur atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan malam hari ini. Setidaknya Allah masih berikan nikmat iman, Allah masih berikan nikmat sehat, dan juga Allah masih berikan nikmat sempat. Dengan tiga nikmat itu, insya Allah kita bisa menjalani segala aktivitas dan ibadah kita dengan jauh lebih baik lagi. Kita meyakini bahwasanya setiap amal ibadah yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita kerjakan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sebesar ataupun sekecil biji sawi. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada qudwatun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Kawan-kawan, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita, keluarga kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki dan aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sibuk semoga Allah berikan kelonggaran waktunya, yang belum bisa bergabung semoga lain waktu bisa bergabung dan sama-sama kita bisa belajar. Tidak lupa juga kita doakan saudara-saudara muslim kita di berbagai belahan dunia yang lain. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Diberikan kemenangan-kemenangan atas apa yang sedang mereka perjuangkan. Dan juga diberikan kebaikan-kebaikan, balasan-balasan bagi orang-orang yang senantiasa mendukung dan juga memudahkan langkah-langkahnya. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang berbahagia, malam hari ini kembali kami ingin mempertajam tentang materi Manut Quran yang beberapa kali dari kawan-kawan minta untuk kembali direview ulang, kembali untuk dijelaskan, kembali untuk dipertajam materinya. Karena ada sebagian di antara kita yang ketika membaca saja masih bingung, ketika membaca saja masih belum bisa paham terkait apa yang dimaksudkan dalam buku tersebut. Teman-teman, sedikit kami akan coba sampaikan ya. Coba teman-teman kita bisa tulis dulu di chat, saya mohon teman-teman bisa aktif. Silakan bisa tulis di chat. Salah satu dari 7 ikhtiar langit yang sudah teman-teman lakukan, itu apa saja? Yuk, salah satu aja. Ya, tidak harus semuanya ditulis. Silakan salah satu. 7 ikhtiar langit itu apa saja? Yuk, silakan teman-teman. Ya, sholat tahajud dari Bu Tati. Sholat tahajud, istighfar, witir. Witir masuk rangkaian tahajud ya, Bu Ais. Kemudian sholat taubat, duha, perbaiki ibadah, qiyamul lail,
rawatib, sedekah subuh, tahajud, duha, sholawat, salat hajat, duha, menghafal Al-Quran. Ya, mohon maaf Bu Seli ya, membaca Al-Quran tidak harus menghafal ya, yang penting berinteraksi dengan Quran. Sholawat, baca Al-Quran, ya, silaturahmi, istighfar, tahajud, ya, sholawat, duha, istighfar, silaturahmi, sedekah subuh, tahajud, witir, duha, taubat. Oke, cukup. Ada yang belum disebut? 7 istighfar langit ada yang belum disebut? Tahajud, duha, istighfar, sedekah subuh. Tahajud, duha, sholawat, istighfar, baca Quran, silaturahmi. Ya, ada lagi yang belum disebut? Sunnah rawatib, duha. Yuk, ada lagi yang belum disebut? Ada 7 totalnya ya. Mendoakan diri sendiri dan orang lain. Selalu mendoakan orang setiap bertemu orang tua. Memuliakan kedua orang tua, berbakti pada orang tua. Oke ya. Ya, kita akan coba bahas malam hari ini teman-teman ya. 7 ikhtiar langit itu apa saja. Dan teman-teman ada yang menyebutkan di luar dari 7 ikhtiar langit. Dan nanti kenapa hanya 7 yang kami sampaikan gitu ya. Nanti kami akan sampaikan ya. Izin untuk membuka materi dulu. Bapak Ibu kawan-kawan, status-status yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 ikhtiar langit, membumikan ibadah, melangitkan doa, insyaallah ini merupakan sebagai wasilah untuk mendapatkan rezeki tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala ataupun sebagai wasilah untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Nah, teman-teman, adakah di antara kita yang pernah mengalami ini? Ya, coba kita renungkan, teman-teman tidak harus menjawab lewat chat ya, cukup dijawab dalam hati saja. Pernah nggak ngalami ini? Ya, apa itu? Yang pertama, bingung yang tidak pernah ada putusnya. Jadi setiap hari itu yang dirasakan hanyalah kebingungan, kebuntuan, bangun tidur bingung, bangun tidur pusing. Jadi tidak pernah ada putusnya. Bingung saja setiap hari. Ya entah uang belanja habis, selalu ada tagihan, harus bayar ini, harus bayar itu. Bingung ya, tidak tahu dari mana bisa menyelesaikannya. Yang kedua, pernah nggak kita mengalami kesibukan yang tidak pernah ada habisnya? Jadi kerja terus, aktivitas terus, tapi nggak pernah ada selesainya. Jadi sibuk. Terkadang kesibukan ini tidak ada hasilnya apapun, tidak menghasilkan. Jadi hanya kesibukan saja yang didapatkan. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Bekerja, dapat gaji, usaha, dapat hasil, tapi tidak pernah terpenuhi kebutuhannya. Selalu kurang. Why? Kenapa? Ya, pernah nggak? Mungkin barangkali kita pernah ngalami. Atau yang keempat,
Hayalan yang tidak pernah terwujud. Membayangkan seandainya begini, membayangkan seandainya begitu. Membayangkan seandainya saya melakukan ini, membayangkan seandainya saya melakukan itu. Namun tidak pernah terwujud. Ya, hanya berhayal. Nah, teman-teman, ingat, perhatikan, ketika kita mengalami salah satunya, atau bahkan lebih dari satu, atau bahkan empat-empatnya, maka perlu kemudian kita cek, ada apa? Why? Apa yang terjadi dengan diri saya? Apa karena kurang jalan-jalan? Apa karena kurang rekreasi? Nah, coba kita cek jawabannya, ya, teman-teman. Kita coba cek jawabannya. Ini apa? Dalam sebuah hadis riwayat atau Brani disebutkan barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dia pikirkan, seolah-olah tidak ada haknya Allah di pagi hari itu, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Jadi bangun di pagi hari, begitu bangun yang terfikirkan tentang dunia, seolah-olah tidak melihat haknya Allah di pagi hari itu, karena begitu kita bangun, itu ada haknya Allah dalam setiap diri kita. Tetapi tidak pernah terfikirkan itu. Maka Allah akan menanamkan 4 penyakit hati dalam dirinya. Apa saja itu? Yaitu adalah kebingungan yang tidak pernah ada putusnya. Kesibukan yang tidak ada ujungnya. Kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Dan juga keinginan yang tidak tercapai. Jadi bisa jadi apa yang kita alami tadi, baik salah satu ataupun dua, atau bahkan lebih dari dua, ini disebabkan karena ketika kita bangun di pagi hari, yang terfikirkan adalah dunia. Yang terfikirkan bagaimana saya harus bekerja mengejar dunia. Yang terfikirkan bagaimana saya harus usaha untuk mendapatkan dunia. Yang terfikirkan adalah bagaimana saya harus melunasi hutang-hutang dunia. Semuanya terkait dengan dunia. Padahal seseorang ketika bangun di pagi hari, itu ada haknya Allah di sana. Salah satunya ketika kita bangun di pagi hari, membuka mata kita, maka kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuka mata, bisa beraktivitas di pagi hari. Kemudian kita ambil wudhu, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin dunia itu nanti setelah matahari terbit. Ngomongin dunia itu nanti. Mikir dunia itu nanti setelah matahari terbit. Maka mulai dari kita bangun di sepertiga malam terakhir, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak hanya Allah ini kita penuhi terlebih dahulu. Maka nanti siapapun yang menjalankan ikhtiar langit, mengutamakan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang tentunya akan didapatkan. Tidak lagi bingung. Ketika ada persoalan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukannya pun kesibukan yang menghasilkan, kesibukan yang positif, dan kebutuhan-kebutuhannya selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan keinginan-keinginannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, terkait dengan materi kita, yaitu adalah 7 ikhtiar langit, maka mukadimah yang kedua atau pengantarnya
yaitu dari hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula, yaitu 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula, yaitu selama 40 hari. Maka ketika kandungan dalam ibunda kita berusia 120 hari atau 40 hari selama 3 kali, maka disitulah kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dalam janin tersebut. 120 hari atau kurang lebih 4 bulan. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal. Rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Artinya, kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita itu sudah tertulis dari sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Maka tugas kita selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi rezeki, agar Allah senantiasa berikan kemudahan-kemudahan diri kita dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ya disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang sudah memberinya rizki. Sudah diberikan jatah masing-masing dan dia Allah mengetahui tempat berdiam itu dan tempat penyimpanannya pula. Dan semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Rezeki kita sudah ditulis oleh Allah SWT sejak kita berada di dalam kandungan usia 120 hari. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah. Karena ibadah itu adalah urusan kita dan urusan Allah itu adalah terkait dengan rezekinya untuk diri kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, Allah SWT, ya, kata Allah, melainkan supaya mereka menyembahku. Menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu tujuannya diciptakannya manusia, diciptakannya saya dan Bapak Ibu semuanya, ini adalah dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah. Dalam rangka untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki sekali lagi itu sudah Allah jamin. Sehingga meskipun ikhtiar yang kita lakukan jauh lebih keras lagi, ibadah yang kita lakukan jauh lebih kencang lagi, bukan berarti kemudian menambah jatah rezeki kita. Tetapi ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mencari ridhonya Allah. Kalaupun nanti Allah yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim memberikan tambahan rezeki untuk diri kita, yaitu adalah haknya Allah. Dan kalaupun tidak ada tambahan jatah rezeki dari Allah, setidaknya kita sudah melakukan ibadah yang terbaik. Dan sebagaimana yang telah Allah janjikan bahwasanya setiap amal ibadah itu bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sekecil biji zarah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ikhtiar langitnya.
Ya, teman-teman yang sudah membaca buku Manut Quran, yang sudah mulai mempraktekkan 40 hari ikhtiar langit, barangkali sudah tidak asing ya. Namun seringkali teman-teman yang laporan pada kami itu adalah Ustadz, saya sudah menjalankan ini lebih dari 40 hari. Ustadz, saya sudah menjalankan ini hampir 3 bulan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kenapa belum ada perubahan dalam hidup saya? Kenapa belum ada perubahan dalam ekonomi keluarga saya? Kenapa hidup saya masih kayak gini-gini saja? Kenapa hidup saya masih terpuruk? Kenapa hidup saya masih masih begini? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, malam hari ini semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kegundahan-kegundahan teman-teman yang alami saat ini, ya. Kita coba akan jelaskan teman-teman ya. Ya, dalam menjalankan ikhtiar langit, teman-teman, ini ada hal yang harus teman-teman pahami, yaitu ada tentang dasar, ya. Dasar atau basicnya dalam kita menjalankan ikhtiar langit. Apa itu? Yang pertama adalah niat. Jadi kalau dalam buku Manuturan Bisa Kaya, yaitu adalah terkait dengan pola satu dan pola dua, ini teman-teman harus clear dulu. Teman-teman harus beres dulu soal niat dan mindset. Karena itu adalah sebagai dasar atau sebagai pondasi dalam kita menjalankan ikhtiar langit. Ketika persoalan niat dan mindset ini belum clear, belum beres, maka tidak akan berdampak dalam ikhtiar langit yang kita lakukan. Dampaknya tidak begitu kentara ketika persoalan niat dan persoalan mindset belum beres. Karena ini sebagai basic ataupun sebagai dasar. Dan sekali lagi kami ingatkan, teman-teman selesaikan dulu nih urusan niat, selesaikan dulu urusan mindset, ya. Kenapa dengan niat? Ya, karena niat itu adalah goal atau tujuan. Tujuan besarnya itu apa? Ya, jadi kita punya goal apa ini? Punya impian apa nih terhadap hidup kita? Apakah iya hidup kita mau kayak gini-gini aja? Atau hidup kita mau berubah? Berubah yang kayak gimana? Ya, karena kita meyakini bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu amal ibadah itu tergantung dari apa yang diniatkan. Maka ketika goal atau impian kita atau niat kita masih belum selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan dari Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka harus kita benerin. Gimana caranya? Perbesar niatmu, perluas niatmu. Jadi niat kita perbesar lagi, niat kita diperluas lagi. Kita hidup ini tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri, tetapi harus coba memikirkan orang lain, memikirkan tetangga kanan kiri belakang depan rumah kita, memikirkan kawan-kawan kita, memikirkan orang-orang di luar sana, di luar diri kita. Jadi tidak lagi berbicara tentang diri saya, tidak lagi berbicara tentang kebutuhan saya, tentang keinginan saya, tetapi bagaimana kita punya keinginan-keinginan agar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang di luar sana. Apapun latar belakangnya, apapun kondisi kita saat ini, maka niatkan saja. Karena ketika kita niat sebuah kebaikan, Allah sudah catat itu sebagai sebuah kebaikan. Dan akan menjadi sempurna manakala niat kita itu benar-benar bisa kita wujudkan. Jadi teman-teman ya, maka niat itu sekali lagi adalah goal. Maka ketika goal kita atau keinginan kita dalam hidup ini masih egois hanya memikirkan diri kita sendiri, maka coba kita benerin niat kita, yaitu agar kita bisa bermanfaat kepada banyak orang. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun kondisi kita saat saat ini.
Dan orang-orang yang senantiasa terbuka, membuka diri, punya niatan-niatan baik untuk ngebantu orang lain, meringankan beban-beban orang lain, maka disitulah nanti Allah yang akan membuka segala pintu-pintu rezeki untuk diri kita dan memudahkan kita dalam menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun kondisinya, sekali lagi. Dan niat itu teman-teman, ya, yang paling mudah yaitu adalah kita mendoakan untuk kebaikan orang lain. Jadi cara ngebantu yang paling mudah yaitu adalah dengan mendoakan untuk kebaikan orang lain. Sebut namanya si A, si Fulan, si Fulana. Kita sebutkan agar diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, agar diwujudkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal, ya. Kalau ngedoain saja kita udah nggak mau, bagaimana kemudian kita bisa memikirkan kehidupan orang lain, ya. Kalau mendoakan orang lain saja kita tidak mau atau merasa berat, bagaimana kita bisa untuk melakukan atau membantu orang lain, ya. Niat ini dalam kita menjalankan ikhtiar langit ini juga merupakan alamat tujuan, ya. Jadi selain goal, niat ini juga sebagai alamat tujuannya. Maka ketika tujuannya jelas, maka akan cepat untuk sampainya. Ketika tujuannya jelas, maka insya Allah akan mudah untuk dicapainya. Ya, maka semakin jelas, maka kita akan semakin punya alasan. Why? Kenapa kita harus mencapainya? Why? Kenapa kita harus melakukan ini? Why? Kenapa kita harus nolong tetangga kita? Why? Kenapa kita harus berbuat seperti ini? Ya, jadi teman-teman, jangan nunggu persoalan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mau ngebantu orang lain. Sering kami sampaikan, yuk teman-teman, apapun kondisinya kita saat ini, ajak orang lain. Yuk kenalkan dengan ilmu manut Quran. Ajak orang lain untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan cara inilah kemudian Allah akan ngebantu kita memudahkan langkah-langkah kita itu dalam menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Ustadz, saya masih punya utang. Masa saya harus ngajak-ngajak orang? Nggak apa-apa. Karena justru dengan begitulah langkah kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alasan why gitu. Karena saya pengen sama-sama dengan tetangga saya, pengen dengan orang-orang terdekat saya, dengan teman-teman saya, ingin agar semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diajak. Termasuk dalam kajian kita malam Jumat ini terbuka untuk umum sebenarnya. Ya, teman-teman boleh ajak keluarga, boleh ajak orang lain. Yuk kita sama-sama belajar. Maka siapa tahu nanti dari langkah inilah Allah akan memudahkan setiap aktivitas kita dan Allah wujudkan setiap hajat-hajat kita. Jadi kuncinya teman-teman yaitu adalah jadilah kunci pembuka pintu kebaikan dan jadilah gembok penutup pintu keburukan. Jadi dengan kehadiran kita itu, mari kita niatkan diri kita menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Jadi dengan hadirnya kita akan kebuka tuh pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Dengan hadirnya kita akan menjadi gembok penutup pintu-pintu keburukan yang berada di sekitar kita. Yang kedua, selain niat, maka harus mindset. Ini sebagai dasar ya. Sekali lagi, niat dan mindset ini sebagai dasar dalam kita menjalankan ikhtiar langit. Agar apa? Agar berdampak ya. Agar punya dampak ya. Jadi mindset ini terkait dengan pola pikir. Dan pola pikirnya terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah yang bisa menyelesaikan setiap kita punya persoalan, segala permasalahan itu datangnya dari Allah, maka solusi itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus yakin dulu terkait dengan
kehidupan kita. Termasuk kita meyakini bahwa rezeki itu sudah Allah jamin. Karena terkadang diri kita itu ada yang merasa bahwa kalau kita nggak kerja, kita tuh nggak dapat nggak pernah dapat rezeki gitu. Teman-teman, ini harus kita yakini bahwasanya rezeki yang sudah Allah jaminkan itu, kalaupun kita diem, itu pasti nyampe rezekinya. Teman-teman, saya ulang. Kalau memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijamin ya, rezeki yang sudah Allah jamin itu, kalaupun kita diem saja, itu juga akan nyampe rezeki. Cuma pertanyaannya, apakah kita hanya berdiam diri saja menunggu datangnya rezeki itu? Tidak, karena kita bisa segera menjemputnya. Jadi persoalannya nanti adalah cepat tidaknya. Kalau kita jemput, insya Allah akan jauh lebih cepat ketimbang kita hanya menunggu saja. Tetapi dasar bahwa rezeki kita sudah dijamin ini, ya harus kita yakini. Dan ketika jatah rezeki kita sudah habis, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita masih hidup, berarti masih ada jatah rezeki untuk kita. Tinggal kita jemput gitu loh. Jangan berdiam diri. Kalau toh pun nanti berdiam diri pun juga akan nyampe. Tetapi tidak akan segera kita dapatkan. Karena Allah sampaikan, fantasiru fil ar. Bertebarlah kita di muka buminya Allah. Untuk menjemput rezeki tadi. Jadi perintahnya untuk menjemput rezeki. Dan kita bergerak. Itu adalah dalam rangka menjemput rezekinya Allah. Dalam rangka kita mengikuti apa yang Allah sampaikan. Termasuk kita juga meyakini bahwasanya ada 8 jalan rezeki dari Allah dan bahkan lebih ya yang sudah Allah tuliskan di Quran ya. Kita meyakini bahwa ada ini gitu loh. Mau jemputnya lewat apa? Ya, sudah dijamin dalam Quran surat Hud ayat 6. Kemudian rezeki karena usaha. Jadi kalau kita ada usaha, ada gerak gitu ya. Dalam surat An-Najm ayat 39. Kemudian rezeki karena menikah. Ya nikah yang belum punya pasangan, cari pasangan segera nikah ya. Kemudian rezeki karena anak. Maka teman-teman yang punya anak itu disyukuri karena itu rezeki dari Allah. Karena ada sekian banyak orang yang sampai dengan hari ini menikah tapi belum diberikan anak. Kemudian rezeki karena istighfar ya. Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Rezeki karena kita bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Rezeki karena kita bersedekah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 dan banyak ayat yang lain. Termasuk juga ada rezeki yang tak terduga, yaitu dalam Quran Surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Ini harus kita yakini gitu loh. Menjadi mindset dalam hidup kita, menjadi pola pikir kita. Sehingga kalau kita belum dapat, kita sudah ikhtiar, belum dapat, oh, berarti memang bukan di sini tempatnya. Cari tempat lain lagi kan begitu. Kayak teman-teman gali sumur. Nah, ketika gali sumur kan yakin tuh. Yakin bahwa di sini adalah sumber airnya. Teman-teman gali semeter, 2 meter, 10 meter kok nggak nyampe, kok nggak dapet air nih. Pindah geser kan gitu. Oh, berarti bukan di sini. Geser dikit. Kanan, kiri, depan, belakang, geser lagi. Sampai kemudian nemu. Oh, ternyata di sinilah sumber sumber airnya. Begitu juga dengan ikhtiar yang kita lakukan, teman-teman, ya. Inilah yang nanti mengontrol ikhtiar kita adalah mindset ini. Dan juga termasuk kita yakin bahwa 9 dari pintu rezeki itu lewat perdagangan, lewat perniagaan. Kalau kemudian menjadi karyawan sudah nggak dapat pintunya, kalau dengan menjadi ASN kita udah nggak dapat pintunya, ya masih ada 9 pintu lagi. Jangan khawatir itu ya. Bagaimana caranya? Belajar. Sekarang ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ngajarin bagaimana kita bisa punya usaha. Ya, maka belajar. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, ikhtiar langit itu ada apa saja? Kalau tadi di pertanyaannya, di teman-teman tadi sudah ngejawab 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, coba kita cek ya. Ada 7 ya, yang di manut Quran teman-teman ya. Ada 7, yaitu perbaiki sholat, perbaiki apa namanya sholat tahajud, sholat duha,
sedekah subuh atau pagi, baca Quran, istighfar dan sholawat, silaturahmi dengan orang tua ya. Perbaiki sholat ini dari sisi kualitas dan juga kuantitasnya ya. Kemudian tahajud itu di sepertiga malam terakhir. Sholat duha kita bisa kerjakan pagi sebelum kita beraktivitas. Kemudian sedekah subuh atau sedekah pagi bisa kita lakukan. Kemudian baca Quran ya. Tidak harus hafal ya. Tadi kalau ada yang menyampaikan menghafal Quran tidak ya, tapi berinteraksi dengan Quran ya, baca Quran. Ketika kita sudah hafal, maka akan semakin memudahkan kita untuk berinteraksi dengan Quran. Jadi seperti itu. Tapi kalau belum, ya tidak apa-apa. Kita bisa baca Quran. Kemudian istighfar dan sholawat, silaturahmi dengan orang tua. Insya Allah nanti per poin ini akan kami bahas pada menjadi tema di kajian-kajian yang berikutnya. Karena kalau kita jelaskan semua detail di sini, nanti tidak akan cukup waktunya ya. Kita sepilkan dulu nih ya, 7 langit yang teman-teman tadi sudah tuliskan. Nah, kita sepil. Misalnya ada yang tadi tuliskan tentang puasa. Kenapa puasa tidak masuk di sini? Apakah puasa tidak bagus? Bagus teman-teman ya. Puasa itu bagus ya. Silahkan yang bisa merutinkan puasa sebulan 3 hari ya kan, Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, atau setiap pekan 2 kali yaitu adalah setiap Senin dan Kamis, atau bahkan ada yang sampai ke puasa Daud, silakan, itu bagus ya, itu bagus. Tapi kenapa tidak masuk ya, karena saya sendiri terus terang apa yang kami sampaikan itu tidak muluk-muluk ya, tidak muluk-muluk, artinya yang kami belum maksimal dalam mengerjakannya tidak akan kami sampaikan. Tetapi ketika teman-teman 7 ini sudah dilakukan dengan baik, ingin nambah puasa silahkan ya, silahkan teman-teman ya, atau nambah amalan yang lain dipersilahkan karena banyak ya. Bahkan di beberapa komunitas yang lain ada yang menuliskan sampai 13 amalan. Di komunitas lain saya tahu bahkan ada sampai 19 amalan. Ya, silahkan ya. Silahkan monggo. Dan ternyata Manut Quran ini adalah amalannya yang paling sedikit, hanya 7 teman-teman ya, hanya 7. Insya Allah nanti kita akan bedah, akan kupas lagi satu per satu, poin per poin di pekan-pekan berikutnya. Kita sampaikan dulu ya secara globalnya, teman-teman tadi sudah pelajari bahwa niat dan juga mindset ini sebagai dasar atau pondasi dalam menjalankan ikhtiar langit yang kita jalankan, teman-teman ya. Nah, tujuannya apa? Maka tadi kalau niat kita itu apa? Tujuannya apa? Maka ketika tujuan kita Allah ya, dan kalau belum maka harus dibenerin. Jadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika tujuan ikhtiar yang sudah kita lakukan, ikhtiar langit yang kita jalankan tujuannya adalah Allah, maka yang pertama kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan dikabulkannya hajat-hajat kita, doa dan hajat kita. Kemudian ketiga, apalagi yang kita dapatkan? Yaitu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertolongan Allah sudah, dikabulkannya hajat sudah, ampunan Allah juga sudah, maka ampunan Allah inilah yang nanti akan mengantarkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci dari ikhtiar langit yang kita jalankan itu adalah yang kita sebut istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah komitmen dan konsisten. Ya, teman-teman ya. Jadi komitmen. Ada komitmen untuk ngejalanin ini dengan baik, kan gitu. Ada komitmen. Maka bentuk komitmen itu, kalau kita melanggar, apa hukuman untuk diri kita, kan begitu. Saya sering sampaikan begini. Kalau teman-teman, ini kadang buat diri saya sendiri, teman-teman. Kalau teman-teman hari itu berbuat dosa, berbanyak istighfar. Istighfarnya ditambah. Kalau teman-teman hari itu berbuat dosa, sedekah. Ada yang seperti itu, ya. Jadi sedekah.
oh kok saya ngucap yang nggak baik ini, udah keluarin sedekah. Ya, kalau mungkin dengan istighfar nggak mempan, ya, nanti takut ngulang lagi sedekah. Kalau sedekah kecil kok kurang, sedekah yang gede, kayak gitu. Jadi ini adalah bentuk komitmen teman-teman. Ya, maka teman-teman yang kemarin sudah ikut program Silent, dalam teman-teman diberikan tantangan untuk bisa konsisten, maka ada komitmennya. Kita sebut sebagai komitmen fee. Artinya apa? Artinya teman-teman harus bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena teman-teman sudah mengeluarkan komitmen fee. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ikhtiar langit. Dan begitu. Ya, jadi sekali lagi, niat mindset sebagai pondasi, dasarnya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika tujuan ikhtiar yang kita lakukan adalah Allah, maka kita akan dapatkan pertolongannya Allah, dikabulkannya hajat-hajat kita, diampunkan dosa-dosa kita dan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya istiqomah. Istiqomah itu adalah komitmen dan konsisten. Teman-teman, terakhir kami akan sampaikan di salah satu potongan hadis yang cukup panjang, yaitu di hadis Bukhari dan Muslim. Langsung saya sampaikan terjemahnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang nanti melakukan perbuatan dosa, perbuatan kebaikan gitu ya, yaitu adalah perbuatan yang mengantarkan menjadi ahli surga hingga jarak dirinya dan surga itu tinggal sehasta atau ada yang menyebutkan tinggal sejengkal saja gitu ya. Tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Atau sebaliknya, sesungguhnya di antara kalian ada yang nanti melakukan perbuatan ahli neraka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga jarak dirinya dengan neraka itu tinggal sehasta ataupun sejengkal, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Jadi bisa jadi yang hari ini kelihatannya alim, yang kelihatannya bagus, bisa jadi nanti di akhir hayatnya terbelincir dan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, yang hari ini berbuat maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah kepada Allah, tapi nanti bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat dan kemudian berbuat kebaikan, maka dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga teman-teman jangan pernah menilai ibadah yang kita lakukan itu dinilainya sekarang, tetapi dinilainya nanti. Maka balasan dari Allah itu juga sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau diberikan kebaikan kita di dunia monggo, mau diberikan kebaikan kita di akhirat juga monggo. Yang pasti bahwa balasan dari Allah itu pasti ada. Ya, seperti itu teman-teman. Malam hari ini insya Allah nanti di penjabaran masing-masing poin, masing-masing ikhtiar langit akan kami jadikan poin sendiri di setiap kajian-kajian kita ke depan. Ya, insya Allah demikian teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari materi yang kami sampaikan malam hari ini, yaitu ada di buku Manut Quran Bisa Kaya, halaman 100 berapa nih ya? Halaman 133 sampai dengan 165. Insya Allah nanti ke depan tetap akan kami bahas, yaitu adalah dari halaman 133 sampai dengan halaman 165. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah teman-teman mudah dalam memahami dan menjalankan manut Quran bisa kaya, utamanya di bagian ikhtiar langit. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu katsir pada Ustadz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi tujuh ikhtiar langit yang luar biasa, sangat menggugah, menginspirasi, yang insya Allah nanti akan bisa kita jadikan sebagai satu sarana bagi kita untuk semakin menyempurnakan ikhtiar langit. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan ke sesi sharing ataupun tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang nanti bisa kami bacakan lewat chat ataupun bertanya langsung. Silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik.
Baik, ini sudah ada yang mengangkat tangan, Pak Resen, ada Pak Ferry Susanto ya. Silahkan Pak Ferry, bisa dibuka mic-nya. Monggo, untuk pertanyaannya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaannya singkat saja karena lagi di luar ini ribut. Dalam 7 ikhtiar langit itu salah satunya yang terakhir adalah silaturahmi dengan orang tua. Artinya masuk kategori yang penting gitu kan, yang harus kita laksanakan. Persoalannya kalau kedua orang tua itu sudah meninggal, pengganti supaya kadar daripada ikhtiar langitnya masih ada, apakah bisa diganti dengan aman, dengan siapa sebetulnya untuk pengganti di nomor 7 itu kalau orang tuanya sudah tidak ada. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya ya. Termasuk ini nanti menjawab pertanyaan chat dari Bu Laili Ainani ya, yaitu terkait dengan bagaimana ketika ortu sudah meninggal dunia. Baik, teman-teman, kewajiban seorang anak ketika orang tua sudah meninggal dunia yaitu adalah senantiasa mendoakan mereka. Ya, mendoakan selepas sholat dan juga mendoakan di waktu-waktu yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu adalah menghadiahkan pahala untuk orang tua kita. Bentuknya apa? Bentuknya bisa infak, wakaf atas nama orang tua kita. Atau bisa bentuknya bacaan Quran yang pahalanya kita kirimkan atau kita hadiahkan kepada orang tua kita. Nah, kalau tidak bisa sendiri bagaimana? Maka di Jawa ini luar biasa. Ketika tidak bisa memberikan hadiah kepada orang tua sendirian, maka ngajak saudara, ya, ngajak saudara, ngajak tetangga untuk ngebantu, ya, dan pahalanya itu dihadiahkan untuk almarhum almarhumah. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga, yaitu adalah menyambung silaturahmi dengan keluarga orang tua. Perlu digarisbawahi teman-teman, orang tua di sini itu adalah orang tua kita kandung, bisa juga orang tua dari istri atau pasangan kita, alias mertua. Dan bisa juga orang tua yang telah ngedidik kita, para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Jadi orang tua itu tidak hanya sekedar sebatas yang melahirkan diri kita, tetapi orang-orang yang punya peran dalam kebaikan diri kita. Maksudnya begitu. Yang punya peran. Ya, kalau orang tua melahirkan diri kita, kalau mertua yang melahirkan pasangan kita kan begitu. Dan guru-guru kita ini juga mereka memberikan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, ilmunya. Sampai dengan hari ini kita jadi begini, itu adalah lantaran dari orang tua kita, dari orang-orang tua yang memang meskipun bukan orang tua secara fisik, secara dohir, tetapi mereka orang tua yang telah memberikan ilmunya, telah memberikan pendidikan untuk diri kita. Nah, maka sambung kepada keluarganya. Paman, bibi, Pak D, Bude. Jadi keluarga dari orang tua kita. Kalau sudah tidak ada bagaimana? Sambung juga dengan teman, kerabat dari orang tua kita. Ya, tentu orang tua kita semasa hidup itu pasti punya teman dekat, punya kawan. Nah, kita cari, kita sambung silaturahmi, sampaikan bahwa saya adalah anaknya dari si fulan, teman bapak waktu masih hidup, teman bapak dulu waktu di sini, seterusnya, ya. Jadi ada teman-teman orang tua kita yang dulu mungkin teman bermain, kalau di Jawa itu teman ngarit, teman angon gitu ya, teman apa ya,
goyang sapi dan sebagainya. Itu yang mereka teman-teman yang teman bermain orang tua kita, yang kita juga harus menyambung silaturahmi dengan mereka, atau bahkan teman kantornya dan seterusnya. Jadi itu Pak Ferry yang bisa kita lakukan. Saya ulang sedikit. Yang pertama adalah mendoakan, mohonkan ampun buat orang tua. Kemudian yang kedua mengirimkan hadiah, ya bisa berupa infak, wakaf atas nama orang tua ataupun bacaan-bacaan Quran yang kita hadiahkan untuk orang tua kita. Dan yang ketiga adalah menyambung silaturahmi dengan keluarganya, dengan teman-temannya yang insya Allah ketika apa namanya orang tua masih masih hidup, ya. Demikian Pak Ferry. Baik, Ustaz. Jazakumullah. Baik, amin. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk sharingnya. Semoga juga bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut ke penanya langsung yang kedua, Pak Ahmad Al-Hafif Juliansah, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya melihat ada cuplikan Kang Udin itu kalau nggak salah kan surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 ya. Jadi tidaklah kita Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah ya. Iya. Nah ini Kang Udin pernah saya lihat itu kan ada suatu pembahasan terkait dengan menyembah hawa nafsu. Nah, mungkin ini sepertinya akan terkait juga dengan bagaimana cara kita mencari rezeki. Bisa tolong dibantu Kang Udin untuk dijelaskan ke kami agar di sini kami lebih paham. Terima kasih Kang Udin. Menyembah hawa nafsu seperti apa ini? Bisa dikasih gambaran? Mungkin bisa jadi kan contohnya mengagung-agungkan angan-angan ataupun ada nafsu yang misalnya nanti ke benda seperti itu Kang Udin. Mungkin ada hal-hal contoh dari Kang Udin yang lain yang bisa menjadikan pengetahuan bagi kami Kang Udin. Ya, oke. Saya coba jelaskan begini ya. Jadi maka tadi pembahasannya belum detail ya. Jadi kami sampaikan begini. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan dalam sehari 24 jam. Karena kunci ibadah itu dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah caranya. Sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Itu ibadah. Ya. Ketika niatnya ibadah, kita mulai dengan atau kita awali dengan bacaan basmalah atau kita sertakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara yang kita lakukan adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah akan bernilai ibadah. Contoh, ketika kita bangun di pagi hari, ya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka ini bernilai ibadah. Kemudian mulai ibadah sholat dan seterusnya ini gampang ya, karena termasuk dalam ibadah madhah, artinya kita bisa nilai itu ibadah. Yang lainnya adalah misalnya ketika kita mau ke kamar mandi, buang hajat ataupun mandi, ya, sebelum kita berangkat kerja ataupun aktivitas. Ketika kita sebelumnya mengucap Bismillah minimal atau ada doa yang anak-anak TK, anak-anak TPA sudah sering hafal doa masuk kamar mandi, misalnya kita juga baca sebelum masuk. Kemudian aktivitas di kamar mandi itu tidak dilama-lamakan, karena kan tidak boleh berlama-lama di kamar mandi, tidak boleh bernyanyi-nyanyi, tidak boleh bersuara-suara, bercerita dan sebagainya. Jadi cukup diam di kamar mandi gitu ya, tidak dengan tidak berisik gitu ya. Sampai kemudian nanti keluar dan juga dengan bacaan doa lagi, maka aktivitas yang kita lakukan selama di kamar mandi tadi itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya kan gitu maksudnya. Jadi di kamar mandi aja punya pahala gitu ya. Kemudian nanti kita berangkat kerja atau ketika kita pakai baju dengan tangan kanan lebih dulu itu juga ada pahalanya. Waktu kita makan dengan tangan kanan dengan ucap bismillah atau dengan doa itu juga merupakan ada pahalanya di situ. Sampai nanti berangkat kerja, di jalan, aktivitas kita di kantor dan seterusnya, sampai malam ketika kita mau tidur
dengan aktivitas yang disunahkan oleh Rasulullah SAW diajarkan, maka juga akan bernilai ibadah. Bahkan tidur kita itu bernilai ibadah. Bahkan hubungan dengan pasangan kita ini juga merupakan ibadah. Jadi 24 jam kategori kehidupan kita itu akan bernilai ibadah. Oke, itu dulu. Yang kedua, yaitu adalah terkait dengan pertanyaannya. Ya, barangkali di sekitaran kita ada orang-orang yang ibadahnya oke kepada Allah. Tetapi mereka ada juga yang kalau dalam bahasa saya menuhankan pekerjaan, menuhankan harta, menuhankan anak, menuhankan uang, kan begitu. Kenapa? Karena contoh, kalau saya tidak bekerja di sini, maka saya tidak akan bisa seperti sekarang. Nah, ini sudah apa? Sudah melebihkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah bukan karena pekerjaan, bukan karena posisi kita di situ, bukan. Ya. Meskipun ini tidak sampai kemudian membuat kita keluar dari Islam, ya. Jadi beda ya dengan syirik yang besar ya, berbeda. Atau misalnya kalau saya tidak punya uang, maka saya tidak bisa membeli ini, tidak bisa pergi ke sana. Padahal yang membuat kita punya sesuatu bukan karena uang, karena Allah Subhanahu wa taala. Uang tadi hanya wasilah saja. Nah, di sini banyak contoh lagi ya. Termasuk yang bisa membuat kita bisa umroh dan haji. Itu bukan uang. Karena banyak orang-orang yang nggak punya uang bisa berangkat umroh dan haji. Jadi itu barangkali sedikit yang apa namanya kolerasinya bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Al-Hafid. Demikian. Ya, terima kasih Kang Udin. Terjawab sih. Jadi kalau saya simpulkan menyembah hawa nafsu tadi sebenarnya menuhankan atau ini ya apa namanya segala sesuatu itu melebihi Allah ya. Baik itu misalnya kita bisa sukses ataupun kita bisa kemana-mana itu karena bekerja ataupun karena uang. Padahal itu semuanya wasilah ya. Jadi Iya, betul. gitu ya. Siap. Iya, ya meskipun itu tidak sampai membuat kita keluar dari Islam ya. Siap. Terima kasih Kang. Baik, lanjut lagi. Ya, sambil menunggu Ustadz Guswi, barangkali ada yang mau bertanya langsung sebelum nanti dibacakan pertanyaan dari room chat ya. Cukup banyak ini pertanyaan dari room chat. Ya, coba saya ambil ya satu pertanyaan, yaitu dari Bapak atau Ibu Barokah ini ya. Pak Ustadz izin tanya, untuk menjaga istiqomah bagaimana caranya ya. Teman-teman ketika pengen istiqomah, maka tadi teman-teman kuncinya adalah di komitmen ya. Maka teman-teman harus komitmen, harus konsisten dalam menjalankan ibadahnya tadi. Komitmen tadi sudah saya sampaikan bahwa saya harus diberikan hukuman apa ini? Saya harus melakukan apa ini kalau memang saya tidak bisa ngejalanin ikhtiar ini dengan baik kan begitu. Misalnya saya kalau nggak tahajud, saya besok sedekah 100.000 misalnya. Cobain aja. Hari kedua pasti mikir itu. Hari pertama, waduh lumayan nih. Kehilangan 100.000 buat sedekah. Nih. Hari kedua mikir lagi tuh. Ya kalau nggak sedekah, nggak sholat tahajud lagi hari kedua, kena 100.000 lagi dan seterusnya ya. Maka harus ada komitmen dan konsisten. Yang kedua, Bu atau Bapak Barokah ya, teman-teman harus berada di komunitas yang positif, di komunitas yang saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Woi, wayahnya tahajud nih, yuk bangun tahajud. Woi, wayahnya duha nih, yuk duha. Woi, wayahnya sholat nih, jangan ngobrol aja di grup, gitu ya. Jam-jam sholat jangan ngobrol di grup nih ya misalnya ya. Jadi diingetin ya, diingetin. Ayo ini yang ngobrol di grup udah baca Quran belum nih hari ini?
Jangan-jangan belum baca nih, malah ngobrol di grup ya, dan seterusnya. Jadi kumpul dengan orang-orang yang baik, yang senantiasa mengingatkan diri kita untuk senantiasa dalam menjalankan kebaikan, istiqomah ya. Tidak hanya di zaman sekarang, teman-teman, di zaman Rasulullah pun ada. Ketika sahabat datang di majelisnya Rasulullah, ini iman tuh kayak naik tinggi gitu ya. Begitu dia udah pulang, nggak ketemu dengan Rasulullah, udah di rumah, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan teman-temannya, udah kayak ibadah tuh, waduh, kayak nggak semangat lagi, aras-arasan kalau orang bilang ya, seperti itu. Insya Allah demikian Bapak atau Ibu Barokah ya, dan bisa menjawab. Kemudian ada lagi dari Ibu Neng Min. Oh semoga menjadi, oh ini doa ya, semoga kita menjadi orang yang husnul khotimah, amin. Kemudian Bu Izah Koko melanjutkan perjalanan ya, fi amanillah Bu Izah ya, semoga selamat ya sampai dengan tujuan. Kemudian Bu Susilawati ya, Pak Ustadz izin bertanya, gimana caranya membangkitkan lagi semangat? Namanya manusia, terkadang semangatnya naik, kadang turun. Nah tadi ya, jadi harus senantiasa kumpul atau gaul dengan orang-orang yang saling memberikan semangat Bu. Ya, jangan kumpul dengan orang-orang yang melemahkan semangat ya. Ada yang kemarin cerita atau curhat ya, sharing. Ada yang bilang begini Pak Ustadz ya, ibadah sekencang apapun gitu ya, kalau belum jatahnya rezeki ya nggak akan dapat katanya. Nih, ya, ini bukan persoalan ibadah kencang dan tidaknya, ya rezeki insya Allah dapat ya. Maka harus senantiasa kumpul. Kalau nanti nggak kumpul ya tadi jadi kenduk lagi. Ada teman-teman yang bilang seperti itu ya. Kemudian ada dari Ibu Elma ya. Ibu Elma tanya Pak Ustadz, bagaimana caranya sedekah subuh kepada siapa diberikan? Apakah bisa dikumpulkan terlebih dahulu setelah banyak baru dibagikan? Ini Bu Elma terima kasih. Pertanyaan sudah dijawab sendiri ya. Bisa silahkan ya dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah terkumpul bisa disalurkan ya. Oke, baik silakan. Barangkali ada yang mau secara langsung, silakan. Ada yang ngebuka mic, ada yang mau langsung? Ibu Mariam ya. Ya. Maaf ini saya nggak buka kamera karena takut suaranya hilang karena Oke, sinyalnya sih. boleh. Silakan Bu. Gini Ustaz, saya kan baca di buku itu ya, itu kan ada Bilal. Bilal itu kan setiap saat itu kalau wudhunya habis dia wudhu lagi, kemudian sholat 2 rakaat sesuai sepunya. Nah itu kan bolak-balik sholat itu niatnya apa ya? Sunnah itu. Ya. Ya, ada 2 Bu. Yang pertama memang sholat sunnah wudhu ya. Meskipun Rasulullah tidak mengajarkan, tetapi apa yang dilakukan oleh Bilal itu tidak dilarang oleh Rasulullah ya. Jadi kalau nanti ketemu dengan orang-orang yang bilang bid'ah ya, ini termasuk bagian bid'ah yang dibolehkan oleh Rasulullah gitu ya. Yang kedua, bisa sholat mutlak. Jadi tanpa niat apapun, 2 rakaat. Langsung aja takbiratul ihram tanpa niat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Insyaallah demikian Bu Maryam. Bisa boleh gitu ya. Kalau misalnya kita mau sholat terus aku ini gitu, boleh juga. Gimana Bu? Gimana? Sholat gimana? Jadi misalnya nih saya sekarang wudhu, kemudian sholat niatnya ya Allah supaya saya dapat ampunan ini gitu kan boleh. Boleh saja ya, sholat taubat boleh ya. Maka nanti ada yang saatnya kita itu udah nggak tahu mau sholat apa dia. Sholat taubat udah, ya. Sholat tahajud sudah, sholat ini sudah, semua udah dikerjain, mau sholat apa lah ya, itu nanti bisa dengan sholat. Tapi pengen sholat kan gitu. Ada ya, ada nanti kalanya pengen sholat. Sholat sunnah semua udah dikerjain ya itu. Itu nanti ya sholat mutlak, sholat aja. Insya Allah ya. Boleh ada kayak gitu ya. Boleh saja, silakan. Ya.
kasih ya Ustaz. Oke, baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan secara langsung, bisa resen atau bisa ngebuka mic-nya. Belum, ini saya lanjut dulu yang ini ya. Lanjut yang maaf. Lanjut yang di room set ya. Oh, Bapak itu barokah. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ya, Bu Ella Suselawati izin live ya, suaranya menghilang. Terima kasih. Dan bertanya pada ini. Tadi Bu Ilma sudah, kemudian Bu Istianah. Assalamualaikum Ustadz, mohon nanya, gimana kita agar sholatnya bisa khusyuk, Ustadz? Nah, ini nanti Ibu harus ada sering latihan, jadi ya teman terkait dengan gerakan dan sebagainya, coba pahami setiap bacaan yang Ibu baca. Ya, misalnya takbiratul ikhram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, difahami ya. Meskipun tidak persis per kata ya yang dipahami, tapi secara globalnya ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala dan seterusnya. Pahami setiap bacaan dan gerakannya. Dan ini nanti butuh latihan, dan yang perlu dijaga adalah terkait dengan makanan ya. Karena makanan yang masuk ketika bukan makanan yang halal masuk dalam tubuh kita, maka ini bisa mempengaruhi dari kekhusyukan sholat kita. Maka betul-betul dijaga teman-teman ya. Oke. Kemudian Bu Nia ya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kita tidak boleh memutuskan silaturahmi, tapi kalau ada salah satu keluarga yang tidak mau silaturahmi, kalau ke rumah waktu pas butuhnya saja, seringnya pinjam uang, bagaimana sikap kita ya? Harus diberikan kejelasan ya. Keluarga yang seperti ini itu harus diberikan kejelasan, sesekali perlu diberikan kejutan gitu ya. Kita yang datang ke sana lebih dulu ya, berikan kejutan, bawakan sesuatu insya Allah ya. Nanti kita juga senantiasa doa kepada Allah agar diberikan hidayah, dibukakan pintu hatinya. Kemudian Bu Miswar ya, Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya menyikapi mereka yang belum menutup aurat karena terkait kerjaan sampai sholat dianggap biasa, ditinggalkan, dan saya sudah coba menegurnya namun tidak begitu ngefek di dianya ya. Ya, tugasnya menegur atau mengingatkan dengan cara yang baik dan kemudian doakan. Ya, selebihnya hidayah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bu Miswar, jangan jadi jengkel dan jangan jadi sebel ketika temennya belum mau menutup aurat. Tidak apa-apa ya, tetap berbuat baik kepada mereka ya. Jangan dimusuhi dan jangan ditinggal. Insya Allah ya, dengan doanya Bu Miswar, dengan cara strategi Bu Miswar mengingatkan, insya Allah nanti akan dibukakan hidayah oleh Allah dan akan menjadi wasilah temannya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ya, sedekah subuh ini dari Bapak Heri. Apakah ada patokan jumlahnya Ustadz? Berapa atau maksimal? Nah, tidak ada Pak Heri ya. Silahkan. Namanya sedekah itu tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Silahkan. Yang terpenting itu adalah keistiqomahannya. Yang dibutuhkan adalah keistiqomahannya, bukan jumlahnya. Ya, Insya Allah demikian. Karena amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amal yang rutin meskipun sedikit. Baik, insya Allah demikian ya. Mungkin barangkali Ustadz Guswi ada halangan, ada sesuatu ini sehingga tidak bisa melanjutkan Zoom ya.
Bu Humairah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana amalannya agar tidak gelisah karena memikirkan bulan depan harus bayar cicilan? Ya jangan pikirkan ya. Fokus saja dengan ibadahnya. Maka Allah yang akan datang memberikan solusi. Kita harus yakin bahwasanya solusi itu datangnya dari Allah dan bisa lewat wasilah siapa saja ya. Cicilan insya Allah akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Bu Endang ya. Apakah kita tetap melaksanakan tuntunan-tuntunan walaupun program jalan tersebut sudah selesai? Silakan, boleh Bu ya. Silakan ya. Tetap dijalankan dengan baik ya. Terakhir dari Bu Meriam lagi. Silakan Bu Meriam. Iya. Oke, Maaf terakhir. tadi ketinggalan. Baik. Gini Pak Ustadz, saya itu kan pernah kerjasama dengan teman. Oke. Saya prestasi saya sudah sampaikan, kewajiban saya sudah sampaikan, tinggal fee-nya. Nah fee-nya ini kalau saya tagih itu mundur sampai hampir 2 tahun. Nah tapi selama itu kan saya ngingetin, kemudian saya usaha datengin dan sebagainya. Lama-lama saya lebih baik saya berdoa dari rumah. Apakah itu dianggap tidak ada gerakan atau bagaimana? Ya, Kan tugasnya kalau Ibu kan sudah kan mengingatkan, ya kan? Tugasnya Ibu Ya. sudah mengingatkan dan berkali-kali ketika orangnya masih mangkir, orangnya belum memberikan haknya karena lantaran sesuatu hal, ya Ibu sudah sesuai dengan SOP-nya. Ya, insya Allah doakan saja agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Jadi ikhtiarnya sudah Ibu lakukan, ya. Ikhtiarnya sudah Ibu sudah ada lakukan. ya berarti ya baik. Insya Allah. Berdoa Doakan itu agar diberikan kemudahan orang tersebut memberikan haknya Ibu Maryam. Insya Allah ya. Boleh nggak Ki, Ustaz? Gimana? Boleh nggak kalau dalam hati gini, ya sudah kalau memang itu rezeki dan menurut Allah itu baik untuk saya, maka rezeki nggak akan kena. Itu apakah itu dianggap sebagai apa ya? Di cancel diri ya gimana? Ketika mau diikhlaskan, insya Allah akan jadi pahala buat jenengan, akan jadi amalan infak ataupun sedekah untuk jenengan, ya. Gitu. Insya Allah demikian. Ya, nanti akan diganti oleh Allah dari jalan-jalan yang lain. Yang lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir teman-teman tadi ya. Insya Allah semua sudah dijawab dan nanti poin per poin sekali lagi apa yang kami sampaikan malam hari ini insya Allah akan menjadi materi-materi tersendiri di kajian-kajian kita berikutnya ya. Teman-teman sekali lagi bisa pelajari di halaman 133 sampai dengan halaman 165. Insya Allah ya, nanti yang belum paham bisa ditanyakan. Tapi harus dibaca dulu teman-teman ya. Baik, kita akan tutup karena Gus Dwi barangkali sedang ada ini ya, ada halangan untuk menutup Zoom kita malam hari ini. Maka mari kita cukupkan, kita tutup kajian online Manut Quran pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaraah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami apabila ada kekurangan salah kata mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kesemuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ya selalu semuanya mohon izin untuk Amin. menutup Sama-sama, Zoom pada malam hari ini.